Halo Sobat Kompas TV, ketemu lagi sama saya Dea Davina. Saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini, hari Rabu 6 Januari 2021. Penasaran ada berita apa aja hari ini? Tonton video sampai selesai, dan buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ya. Berita pertama, sahabat Kompas TV. Masih tingginya angka kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah berlakukan pembatasan kegiatan di sejumlah wilayah Jawa dan Bali. Pembatasan kegiatan ini akan mulai berlaku pada tanggal 11 hingga 25 Januari mendatang. Keputusan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Ketua KPCPEN, Airlangga Hartanto, mengatakan pengambilan kebijakan ini dengan melihat data perkembangan penanganan COVID-19, seperti zona risiko penularan virus corona, risiko keterisian tempat tidur isolasi dan ICU, dan kasus aktif COVID-19 yang mencapai 14,2%. Penerapan ini dilakukan secara mikro dan pemerintah daerah akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut. Kemudian juga pemerintah melihat rasio-rasio keterisian daripada tempat tidur isolasi, kemudian juga ICU. Pemerintah juga melihat kasus-kasus terkait dengan positivity rate ataupun kasus aktif, di mana secara nasional kasus aktif sebesar 14,2. Oleh karena itu, pemerintah membuat kriteria terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat, dan ini juga sesuai dengan undang-undang yang telah dilengkapi dengan PP 21 tahun 2020, di mana mekanisme pembatasan tersebut. Nah, pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi ini adalah pembatasan. Nah, kriteria yang ditetapkan adalah provinsi, kabupaten, kota yang memenuhi salah satu dari parameter tersebut, yaitu tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, ataupun 3%, kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, yaitu 82%, kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata kesembuhan nasional, yaitu di bawah 82%, kemudian tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional, yaitu sekitar 14%, dan tingkat keterisian rumah sakit atau bor occupancy rate untuk ICU dan isolasi yang di atas 70%. Nah, daerah-daerah yang mempunyai kriteria seperti tersebut di atas, nah ini nanti Pak Gubernurnya akan membuatkan Pergub ataupun kabupaten kota dengan Perkada, di mana nanti Pak Menteri Dalam Negeri akan membuat edaran ke seluruh pimpinan daerah, dan tadi sudah disampaikan dalam rapat antara Bapak Presiden dan seluruh gubernur se-Indonesia. Berita selanjutnya, Kepolisian Makassar terpaksa menembak mati 2 teroris karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Keduanya diduga termasuk dalam kelompok Jamaah Ansarut Daulah. 2 terduga teroris berinisial MR dan SA tewas tertembak peluru panas polisi karena melawan petugas menggunakan parang dan senapan angin. MR dan SA terlibat pengiriman dana kepada pelaku bom bunuh diri di gereja Filipina pada 2020 lalu. Polisi telah amankan total 20 orang yang terlibat dalam kegiatan teroris ini. Pelaku teroris seperti apa ini? Ya, hari ini ada penindakan ya dari Densus 88 Mabes Polri. Ya. Ada 2 orang pelaku yang dilakukan tindakan tegas dan terukur, ya, atas nama inisial MR dan satu lagi atas nama SA, ya, karena melakukan perlawanan pada saat dilakukan upaya paksa. Ya. 2 pelaku ini meninggal dunia. Hari ini kita cek di rumah sakit kepastian dari kedua pelaku ini. Kalau pelaku sendiri ada jaringan apa? Ya, hasil sementara ya, kedua pelaku ini merupakan jaringan dari JAD, kelompok JAD Sulsel, yang punya keterkaitan dan keterlibatan terhadap kasus pengeboman gereja di Jolo, Filipina. Di berita terakhir, sahabat Kompas TV, ada berita soal deklarasi Tentara Allah.
Hingga hari ini, Kepolisian Daerah Jawa Barat masih mencari ustadz yang memimpin deklarasi Tentara Allah di Bandung Barat. Polisi sampaikan akan mendalami motif dan rencana ke depan dengan deklarasi Tentara Allah oleh Ustadz Erwan Saad. Setelah sempat viral di media sosial, deklarasi yang dilakukan tersebut meresahkan warga. Warga setempat pun langsung membuat video bantahan dan menolak deklarasi jemaah Jundullah tersebut. Sementara pada saat kejadian sampai hingga sekarang Ustadz Erwan Saad tidak diketahui di mana yang bersangkutan berada. Ini sedang kita lakukan pencarian yang dilakukan oleh Polres Cimahi. Itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Saya Dea Davina pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Sampai ketemu lagi di Top 3 News selanjutnya.